Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Asani, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perlindungan usaha. Perlindungan usaha merupakan salah satu cara yang tepat untuk melindungi, merawat, menjaga, dan mempertahankan suatu kegiatan yang perlu mengeluarkan tenaga, ide, dan usaha untuk mencapai suatu hal yang menjadi sasaran utama. Konsep dasar perlindungan usaha: yang pertama, etika; yang kedua, iklan; yang ketiga, hukum; yang keempat, perlindungan konsumen; dan yang kelima, perjanjian. Etika dalam usaha, yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang mempunyai pengaruh terhadap seseorang untuk memutuskan suatu keputusan dalam bidang usaha. Dalam perlindungan usaha itu ada etika. Nah, di etika itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip otonomi, yang merupakan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Yang keempat, prinsip keadilan, bahwa setiap orang itu dalam berbisnis diberlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral, yaitu dasar dalam berbisnis harus menjaga nama baik perusahaan, tetap dipercaya, dan merupakan perusahaan yang terbaik. Yang selanjutnya adalah iklan. Iklan merupakan pesan komunikasi pemasaran bagaimana suatu produk akan dipromosikan melalui media sosial. Fungsi iklan yaitu pemberi informasi dan membentuk pendapat umum. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Yang selanjutnya adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah perjanjian, yaitu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perlindungan usaha pun ada strateginya. Yang pertama, yaitu etika dalam usaha harus berlandaskan prinsip. Yang kedua, iklan dalam berbisnis harus memperhatikan asas-asas. Yang ketiga, mematuhi hukum dalam usaha adalah suatu keharusan. Yang keempat, menjamin kepastian hukum kepada konsumen. Dan yang terakhir, menaati perjanjian yang sudah ditetapkan. Prosedur utama melakukan manajemen risiko lingkungan. Yang pertama, problem formulation, yaitu proses untuk mengevaluasi dugaan tentang mengapa suatu efek terhadap lingkungan sudah terjadi atau dapat terjadi dari aktivitas manusia. Yang kedua, risk analysis, yaitu suatu kemungkinan dari suatu kejadian yang tidak diinginkan yang akan mempengaruhi suatu aktivitas atau objek. Yang ketiga, risk characterization, yaitu untuk mengetahui tingkatan risiko dari suatu kejadian. Yang terakhir, risk management, yaitu dapat mempertimbangkan strategi alternatif untuk memperkecil atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan. Cara untuk mencegah dan menghindari kerugian dalam usaha. Yang pertama, manajemen keuangan dan usaha dengan benar. Yang kedua, menyiapkan anggaran yang tidak terduga. Dan yang ketiga, kalkulasi harga jual secara detail. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.